Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Nintian Santiasya dengan NIM 231301102 dari kelas 2 di Pendidikan Matematika. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai analisis kajian empiris penerapan kurikulum merdeka dalam bidang matematika di tingkat pendidikan menengah, yaitu di SMA. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum baru dalam pendidikan di Indonesia yang berfokus pada pembelajaran yang berpusat pada siswa dan pengembangan kemampuan berpikir tingkat tinggi seperti berpikir kritis, analitis, dan kreatif. Hal ini bertujuan untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan kompleks di era modern yang membutuhkan kemampuan berpikir lebih mendalam dan kreatif. Dalam matematika, kurikulum ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan pemecahan masalah dan meningkatkan pemahaman konsep matematika yang lebih dalam. Dalam analisis ini, saya menggunakan metode pengumpulan data dengan wawancara salah satu guru matematika yang bekerja sebagai tentor di Bimbel GO Purwoharjo Banyuwangi atas nama Ibu Taksum Prajina Saraswati SPD. Penelitian ini bertujuan untuk menilai dampak penerapan kurikulum merdeka di bidang matematika. Dari hasil wawancara yang didapat bahwa Ibu Taksum menggunakan metode pembelajaran TARL atau Teaching at the Right Level dalam pembelajaran matematika pada kurikulum merdeka, di mana metode pelajaran TARL adalah metode pembelajaran yang dimana kita membedakan kemampuan belajar siswa, dan yang seperti kita ketahui, siswa memiliki kemampuan belajar yang berbeda-beda. Ada yang memiliki tingkat kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Dan cara menentukannya adalah dengan instrumen pembelajaran dilihat dari kuis atau ulangan harian. Akan tahu mana kemampuan siswa yang tinggi, sedang, dan rendah. Setelah dibedakan mana siswa dengan kemampuan tinggi, sedang, dan rendah, akan dijadikan per kelompok. Yang tinggi dengan yang tinggi, sedang dengan yang sedang, dan rendah bersama yang rendah. Setiap kelompok terdapat 4-5 anggota agar tetap kondusif kelompoknya. Kemudian akan diberikan LKPD, lembar kerja peserta didik, berdasarkan kelompok-kelompoknya. Nah, LKPD yang diberikan memiliki tingkat kesulitan masing-masing berdasarkan kemampuannya. Pemahaman siswa sebelum dan sesudah menerapkan metode pembelajaran TARL. Sebelum menerapkan metode pembelajaran TARL, siswa yang kurang memiliki kemampuan tinggi cenderung pasif dan tidak ikut kerja kelompok. Namun setelah menerapkan metode ini, semua siswa ikut andil dalam menyelesaikan LKPD. Siswa yang kemampuannya rendah bekerja sama dengan siswa lain untuk menyelesaikan soal-soal LKPD. Sehingga tidak ada siswa pasif dan tidak ada siswa yang paling aktif dalam kelompok. Setelah menerapkan metode pelajaran TARL, perubahan signifikan terjadi di antara peserta didik. Siswa yang tadinya pasif menjadi aktif dalam kelompok, tidak hanya siswa yang pintar saja atau cerdas. Prestasi siswa juga meningkat, terlihat dari bagaimana mereka menyelesaikan LKPD yang diberikan secara berkelompok. Siswa yang tingkat tinggi menerima LKPD dalam bentuk soal cerita, sedangkan siswa yang tingkat sedang menerima LKPD soal dalam bentuk soal setengah cerita, dan siswa yang tingkat rendah dengan LKPD bentuk soal langsung ke pertanyaan. Perbedaan penyajian materi membuat siswa lebih aktif dan meningkatkan prestasi. Materi yang diberikan dalam kurikulum merdeka lebih singkat dan padat, dengan contoh bab lingkaran. Aplikasi yang relevan untuk bab lingkaran yaitu seperti biang lala dan roda sepeda, sehingga siswa belajar berdasarkan apa yang ada di lingkungan mereka. Adapun tantangan dalam penerapan kurikulum merdeka, salah satunya sebagai tentor di suatu bimbel, dalam artian tidak dalam satu lingkup sekolah, namun mengajar siswa dari berbagai sekolah yang memiliki materi matematika yang diajarkan berbeda-beda. Misalnya, untuk kelas 11, materi matematika umum mungkin sama, tetapi materi matematika tingkat lanjut berbeda antar sekolah. Contohnya, sekolah A mengajarkan dengan urutan materi, pertama yaitu fungsi tangga, kedua fungsi rasional, dan ketiga fungsi trigonometri, sedangkan sekolah lain mengajarkan dengan urutan materi yang berbeda. Setiap sekolah tidak sama, itulah kurikulum merdeka. Merdeka di setiap sekolah tergantung bagaimana sekolah itu mengatur, guru di sana juga mengatur, sehingga menjadi tantangan tentor bimbel dalam memberikan pembelajaran yang sesuai untuk siswa dari berbagai sekolah dalam satu kelas. Jika dikaitkan dengan materi telaah kurikulum SMA, metode pembelajaran TARL membantu guru dalam mengoptimalkan pembelajaran dengan memperhatikan tingkat capaian atau kemampuan peserta didik. Guru dapat melakukan asesmen awal, mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan, dan merancang pembelajaran sesuai tingkat kemampuan. Dengan demikian, guru dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan meningkatkan prestasi siswa. Agar penerapan kurikulum merdeka bidang matematika di tingkat pendidikan menengah yaitu di SMA terlaksana dengan baik, menurut saya dengan cara yang pertama bisa menggunakan metode TARL yang mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan belajar mereka, sehingga materi pembelajaran dapat disesuaikan dengan tingkat kemampuan dan kebutuhan mereka. Dengan demikian, siswa dapat belajar secara efektif dan meningkatkan kemampuan secara signifikan. Yang kedua, mengimplementasikan teknologi yang dapat membantu guru dalam mengelompokkan siswa berdasarkan tingkat kemampuan mereka. Contohnya, menggunakan alat analisis data untuk menentukan tingkat kemampuan siswa dan memantau kemajuan mereka secara online. Yang ketiga, membuat proyek-proyek yang memungkinkan siswa berinteraksi dan berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah matematika yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Yang keempat, memfokuskan pada pengembangan kemampuan dasar matematika seperti numerasi dan literasi, serta kemampuan analisis dan sintetis. Dengan menerapkan gagasan ini, kurikulum merdeka dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan meningkatkan prestasi siswa.
Dalam video ini, kita telah melihat bagaimana metode pembelajaran TIRL dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam matematika di tingkat SMA. Dengan demikian, metode ini dapat digunakan sebagai suatu alternatif dalam meningkatkan hasil belajar siswa di tingkat SMA. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Bye.